Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum Arcuta film The Big Boss yang dirilis pada tahun 1971. Film ini disutradarai oleh Loei dan tentunya dibintangi oleh Bruce Lee sebagai Chow, Maria Yi sebagai Mei, James Tien sebagai Chen, Yin Chien Han sebagai Hasiomi, dan juga Tony Liu sebagai Hasio Chun. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Chow yang ingin mencari pekerjaan di Thailand. Namun di sana ia malah punya masalah dengan bandar besar narkoba. Nah, apakah Chow bisa menghadapinya atau dia malah ikut pakai narkoba itu? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali di mana seorang pemuda bernama Chow dan pamannya baru saja tiba di Thailand. Ia kesini berniat untuk mencari pekerjaan kepada sepupunya yang bernama Chien. Alasan pamannya mengajak Chow mencari pekerjaan di sini karena gajinya yang lumayan dan juga Chien adalah seorang mandor di sebuah pabrik es batu. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah Chien. Di sana mereka disambut hangat oleh para pekerja pabrik yang juga tinggal satu atap bersama Chien. Chien juga tinggal bersama kedua adiknya yaitu Mei dan Chang. Di keesokan harinya di sebuah pabrik es batu datanglah Chow dan pamannya. Chow langsung diajak Chien untuk menghadap bos pabrik yang bernama Hang. Beruntungnya ada satu karyawan yang resign yang menjadikan Chow besok bisa mulai bekerja. Dengan begitu pamannya pamit pulang dan menitipkan tanggung jawab Chow kepada Chien. Nah, ini adalah hari yang dinanti-nantikan Chow, di mana ini adalah hari pertama ia bekerja. Kemudian ia disuruh seniornya untuk membantu mengangkat es batu dan mendorongnya ke ruangan freezer. Karena saking semangatnya, es batu itu sampai terjatuh dan hancur. Namun terjadi keanehan, dua pekerja menemukan sebuah bungkus putih di bongkahan es yang pecah. Tak lama bungkus putih itu langsung direbut oleh seniornya. Dan Chow dihajar karena telah merusak jalur es batu tersebut. Untungnya ada Chien yang membelanya. Saat jam pulang, dua pekerja yang menemukan bungkus putih itu dipanggil oleh bos Hang. Nah, di sini baru tahu kalau bungkus putih itu adalah narkoba yang sengaja dimasukkan ke dalam es balok. Karena menurut Hang, jualan es saja untungnya kurang. Kemudian Hang mencoba menutup mulut mereka dengan uang yang sangat banyak. Tapi karena mereka berdua orang baik, mereka tidak menerima uang tersebut dan berjanji merahasiakan hal ini kepada siapapun. Namun karena Hang belum percaya 100% kepada mereka, ia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka. Setelah itu mayatnya dipotong dan dibekukan bersama es balok. Di keesokan harinya, kedua temannya belum saja datang. Chien menanyakan keberadaan temannya kepada Hang karena mereka terakhir bertemu dengannya. Hang bilang bahwa mereka berdua sekarang bekerja di bos besar yang bernama Hasiomi. Dia adalah orang yang punya pabrik ini. Kemudian Chien berencana untuk ke sana untuk memastikan mereka berdua berada di sana. Di sisi lain, di rumah megah Hasiomi terlihat anaknya yang bernama Hasio Chun sedang berlatih bela diri. Tak lama datanglah Chien yang diantar oleh temannya. Ia langsung menanyakan keberadaan kedua temannya. Hasiomi membenarkan bahwa mereka memang bekerja di sini, tapi Chien tidak langsung percaya karena mereka berdua tidak pulang ke rumah. Chien pun mengancam akan melapor ke polisi atas kasus ini. Karena merasa kesal, Hasiomi langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua. Di halaman, mereka sudah dihadang oleh beberapa orang yang membawa celurit dan teman-temannya. Tapi Chien tanpa rasa takut melawan anak buah dari Hasiomi. Tak lama gelut-gelutan, akhirnya mereka berdua harus meninggoy di tangan anak buah Hasiomi. Di rumah, Chow dan yang lainnya sedang menunggu kedatangan dari Chien. Namun karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk mencarinya di keesokan hari. Di pagi harinya, saat di pabrik, semua karyawan tengah menunggu kabar dari Chien dan temannya. Kemudian Hang keluar dan menjelaskan bahwa mereka berdua memang datang ke rumah bos besar. Namun mereka izin pulang karena buru-buru. Kasus ini pun sudah diserahkan oleh pihak kepolisian. Namun mereka semua tidak begitu langsung percaya. Para karyawan juga mengancam akan mogok kerja bila Chien belum datang ke sini.
Mendengar hal tersebut, satu senior pun marah dan mengepret salah satu pekerja. Dari situlah keributan dimulai. Di tengah keributan, Hang menelpon Hashiomi untuk mengirim pasukan. Tak lama dari situ, datanglah pasukan Hisaomi. Namun, salah satu pasukan memukul Chow. Dengan begitu, Chow pun menjadi marah dan mengajar semua pasukan Hisaomi. Kemudian Hang memanggil Chow untuk ke ruangannya. Tak lama menunggu, Chow pun keluar yang ternyata kini dia diangkat sebagai mandor di pabrik tersebut. Sesampainya di rumah, semua kawan-kawannya bergembira merayakan Chow sebagai mandor baru di pabrik tersebut. Namun saat Mei mengetahui kalau kakaknya belum ada kabar sampai sekarang, ia pun kembali bersedih. Di kemudian hari, Chow bertemu dengan Hang. Hang di sini meyakinkan lagi bahwa pihak kepolisian sedang mengurus kasus ini dan tak lama lagi Qian akan ketemu. Tak lama datanglah wanita-wanita penghibur yang telah dibayar oleh Hang untuk membuat Chow sedikit melupakan kasus Qian. Di sisi lain, Mei masih kepikiran atas kehilangnya Qian dan kepikiran dengan Chow yang tak kunjung datang untuk makan malam. Kemudian, Chow yang sudah tepar, ia langsung dibawa ke kamar dan siap untuk bercocok tanam dengan wanita penghibur itu. Keesokan harinya, saat Chow sudah sadar, ia bergegas keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, tibalah Chow di pabrik dan meminta izin kepada Hang untuk bertemu dengan Hisaomi. Namun setelah mengizinkan, ternyata Hang dan Hisaomi telah merencanakan sesuatu. Kemudian tak lama, tibalah Chow di rumah Hisaomi. Masih tetap sama, Chow diyakinkan kembali mengenai polisi yang telah mengurus hilangnya Qian. Tak lama datang Hisao Chiun, seolah-olah mereka berusaha sedang mencari Qian. Tapi Chow dengan polosnya percaya dengan akting anak dan bapak satu ini. Hisao Chiun yang ternyata suka dengan Mei, ia berencana untuk menculiknya untuk menjadikan wanita penghibur di rumah ini. Kemudian di malam hari, Chow kembali mendatangi wanita penghibur itu, yang ternyata dia pernah bekerja di rumah Hisaomi. Di situ Chow menjadi tahu bahwa pabrik es balok tempat ia bekerja ternyata tempat penyelundupan narkoba kelas kakap. Karena sudah mengetahui informasi itu, Chow pun bergegas ke pabrik untuk memastikannya. Di sisi lain, anak buah Hisaomi telah berhasil menculik Mei. Di pabrik, Chow mencoba memastikan perkataan perempuan itu. Dan benar saja, di dalam es balok terdapat satu paket narkoba yang siap diedarkan. Betapa kagetnya Chow, ia menemukan potongan-potongan tubuh Qian yang sudah dibekukan. Secara tiba-tiba datang Hisao Chiun dengan pasukannya, yang ternyata Hisao Chiun telah mengintai Chow dari tadi. Dengan begitu, Chow tanpa ampun menghabisi mereka satu persatu. Setelah membunuh Hisao Chiun dan pasukannya, Chow kembali ke rumahnya yang ternyata semua temannya telah dibunuh kecuali si Mei yang telah diculik terlebih dahulu oleh Hisao Chiun. Keesokan harinya, Chow melongo di pinggir kali sambil merenungi nasibnya. Tak butuh waktu lama, Chow kembali ke rumah Hisaomi, berniat untuk balas dendam atas kematian temannya termasuk Qian. Ia pun dengan santainya sambil memakan keripik pisang sisaan di toples. Setelah membunuh anak buah Hisaomi dan kini final fight pun dimulai. Di sini pertarungan lumayan seimbang karena Hisaomi juga jago bela diri.
tengah-tengah pertarungan, satu pekerja wanita di rumah itu membebaskan Mei yang sedang dikurung. Kembali lagi ke final fight. Mereka berdua pun saling jual beli pukulan. Dan karena sudah late game, Di Xiaomi sedikit kewalahan melawan Chow karena Chow-nya sudah full item. Dengan begitu, Xiaomi harus mati di tangan Chow. Film diakhiri di mana Chow harus pasrah ditangkap oleh polisi. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out. Nih.